Halo Kak Kirana, Malam kayak Kak. malam. Mohon maaf, hari ini aku rempong. It's okay, Ternyata santai aja. Kan jadinya tahu kan ada ini, ada bisa restore segala di Notion. iya, iya. Kak, aku mentok yang dibikin tabel, Kak. Yang aku penasaran itu, Mm-mm, kan itu udah jadi tabel ya. Terus mm, aku kan turn into, pokoknya di back aja kan gitu. Eh, dan aku nggak bisa balikin ke jadi tabel itu lagi gitu loh. mm-mm. Terus udah gitu, aku penasarannya yang keduanya berarti gimana caranya bikin si database itu dulu kan basicnya database itu dulu ya kan kan ya kayak Kalau untuk case yang kemarin itu kita emang bikinnya table simple aja Kak Kirana, nggak ada bikin database. oh tapi aku back ke yang turn itu ya turn intonya itu Mm-mm. dia larinya ke database Kak bukan ke ini Coba ya, mana hari ini? mungkin akunya yang salah mungkin. Ini, yang ini kan, Heeh. Nah ini kan turn itu ada. database. Heeh. Sebenarnya yang aku minta cuma sampai sini aja, Kak Kirana. Nggak kita ubah-ubah lagi. Tapi kalau misalnya mau diubah pun kan diubah kayak gini ya jadinya ya. Betul betul heeh. Nah ini ada pilihannya lagi kok. Klik di sini lagi nanti ada tuh turn into that ini simple table Oh, ini. jadi Balik lagi. oh maksud aku tuh Mm-mm, aku kalau pengen bikin tabel kayak begini mm-mm. raw-nya itu apa dulu gitu. Oh, berarti ke yang tutorial yang itu ya, yang simple database itu ya. Iya, garis miring table. Tabel, heeh. Pilih aja yang table yang nggak ada database di sampingnya. Tuh nanti Oh, langsung muncul kayak gini. oke. Tinggal Oh, diisi-isi, ini tinggal di delete. Kalau mau dijadiin berwarna, klik di samping sini. Tuh, oke ada Kak. Sip, row-nya. sip, sip. Nanti aku coba nanti dihapus lagi. Makasih Kak. Siap. Sama-sama. Terus yang kedua kan mumpuk sambil nunggu yang lain ya. Mm-mm. Sambil Aku lanjutin. kirim, aku kan tanggal sebentar, sebentar, sebentar. Maksudnya Mm-mm. setelah hari ini ada live session tanggal berapa lagi Kak? Live session kita ada di tanggal... Soalnya aku lihat di kalender cuma terakhir cuma ada hari ini gitu, yang minggu depannya belum ada ya kak ya? Oh, udah ada kok. Udah ada. Oh, salah berarti. Di mana nih? Ntar aku balik dulu. Nah, ini di kalender kita itu... Di tanggal 28 ada. 28, Tanggal 2 sama tanggal 5. 28 sama tanggal 5. 2 sama tanggal 5. Oh, 2 dan tanggal 5. Heeh, Oh, Desember. oke. 2 tanggal 5. Terus yang kata kakak bikin tugasnya itu tanggal berapa kak? Tugasnya itu dari tanggal sebenarnya tanggal 8 sampai tanggal 21 atau tanggal 20 lah karena aku buka eh, di hari Minggu aku nggak ada buka live, nggak ada buka konsultasi. Tapi kalau teman-teman mau konsultasi lewat chat, aku masih mungkin masih bisa tanggepin ya kalau di hari Minggu. Tapi kalau konsultasi yang one on one, aku nggak terima di hari Minggu. Gitu. Nah, itu bentuknya kayak apa kak? Eh, Sampai ben- dengan tanggal 21 ya? mm-mm. Oke. Mm-mm. Bentuknya itu untuk tanggalnya itu persilakan buat teman-teman pilih sendiri nanti Mm-mm. mau Berkelompok ya? yang berkelompok iya didiskusikan di grup aja mau berapa kali seminggu atau mau mau tiap hari juga boleh nggak apa-apa nanti aku bantu buat linknya. Kalau mau apa namanya kalau kalau yang one on one nah itu bisa booking link bookingnya ada di tugas
di sini. Oh, dapat one on one session juga ya. Iya, one on one session di sini. Tinggal book konsultasi di sini. Nanti bisa dapetin buku. Itu sudah mulai bisa booking kapan? Dari sekarang udah bisa. Oke. Dan satu student dapat berapa kali? Kalau one on one satu kali aja. Oke. Kalau Hmm. Kak Ayu, Kak Elis, sorry ya teman-teman, aku ada agak rada pilek. Kayaknya alergi ini suhunya lagi dingin soalnya. Halo Kak Eka, Cepet sehat sembuh ya, langsung Kak. ya. Ya Kak Kirana juga ya. Iya, makasih, Kak. Kemarin itu mual, kayaknya burn out, Kak. Nggak bisa konsen. Baru hari ini enak. Bisa ini. Mm-mm. Alhamdulillah. Nah, terus balik sedikit lagi ya, Kak, ya, tadi ya. Aku Mm-mm. kan itu kan cuma tanggal 8 sampai 21 itu kan bikin tugas ya, gitu ya. Mm-mm. Berkelompok gitu kan. Mm-mm. Berkelompok. Berkelompok itu gini Eh, Kak Kirana, sebenarnya sendiri-sendiri. Tapi berkelompok itu kalau misalnya mau diskusi bareng gitu. hmm, Jadi sebenarnya kalaupun nggak bisa ikut yang diskusi kelompok, tapi misalnya masih sanggup untuk kerja sendiri, nggak apa-apa. nah, kalau nggak sanggup, Nggak ini kok, nggak wajib juga kok untuk ininya. Cuman agak sayang aja ya, kan ada ya. kesempatan buat Nah, buat itu. grup coaching kan, gitu. Mm-mm. Tapi sayang banget kalau dilewatin. Berarti Heeh. Kak tugasnya itu lebih ke sebenarnya tugas sendiri, cuman karena Mm-mm. apa supaya lebih apa namanya lebih intens aja komunikasi gitu, makanya dibikin bergrup gitu ya. Iya betul. Oh, oke, Tapi di selain ada grup coaching itu tetap ada one on one juga. oke, oke. Agak traumatik sama ini. Kemarin-kemarin sempat ikut kurs juga grupan Mm-mm. gitu. Terus karena aku paling beda sendiri jamnya, jadi sampai begadang-begadang ngerjainnya Kak Ayu di mana emangnya Kak? di Bali. Oh di Bali. Oh sama kita anak Wita. Begadang terus. Oh, oke. Lo Kak Kak Eka Eka di di mana? mana emang? Aku di Kalsel Kak Kirana. Oh. Mm-mm. Nah, Kak, soalnya tadi yang balik lagi ke tadi sedikit lagi ya, Kak, ya. Mm-mm. Soalnya aku kirim jadwal aku ke WA, Kak. Mm-mm. Aku dapat Grow Lab itu tanggal 8 selama 2 minggu. Pas pas banget. Oh, oh Itu sebenarnya tanggal 8 sebenarnya ada lagi tanggal di bulan Januarinya masih ada sambungannya kok. sambungan maksudnya? Eh, kan 3 minggu kan. Kalau 8 sampai tanggal 21 20 itu kan cuman 2 minggu. Heeh. Jadi sebenarnya itu live session kita live session lagi. Ininya masih nyambung, masih ada sambungannya lagi minggu ketiganya itu di bulan Januari. Ini kan cuma 2 minggu kan ini. Heeh. Nah ini masih ada lagi dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Jadi kalau Kak Kirana mau fokus dulu ke growth lab-nya di 2 minggu ini nggak apa-apa. Nanti bulan Januari boleh balik lagi ke aku buat kita ngerjain bareng. Loh, ngejarnya gimana, Kak? Ketinggalan 2 minggu. Karena itu kan tugasnya tugas masing-masing ya Kak Kirana. Terus juga Heeh. sebenarnya itu 1 hari dikerjain juga bisa. Tapi kalau mau dicicil lebih baik ya gitu. Ya, dicicil. Pokoknya tanggal tanggal 7, pokoknya sejam atau 2 jam dibikin itu bisa gitu ya, Kak, ya? Bisa, Dicicil bisa, tuh bisa bisa banget. ya. Cicil-cicil aja nggak apa-apa. Di sela-sela growth lab-nya. Tapi kalau nggak bisa, mau dikejar di akhir ini juga nggak masalah kok. 2 minggu dimampetin jadi 5 hari. Wow. Bisa. Karena sebenarnya nggak tahu ya kalau aku ngelihat teman-teman yang lain itu kayaknya itu 3 hari itu kalau misalnya mereka fokus 3 hari ngerjain udah beres Kak Kirana. Oh, oke deh. Kalau Dari gitu. pengamatan aku ya, dari pengamatan aku ketika mereka ngerjain itu rata-rata segitu sih. Atau yang kalau misalnya yang nyicil banget itu aku lihat pergerakan di Notion-nya mereka kemungkinan rata-rata itu di 7 harian lah gitu. Masih aman Bisa. sih. Ya, insya Allah ya, Bismillah.
Iya. Sebisa aku, sebisa mungkin. Mm-mm. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Ini udah ada 6 orang berpartisipasi di sini. Oke, kita sambil jalan ya teman-teman. Hari ini, iya. Tuh. Teman-teman gimana kabarnya? Aman Kak, baik. Iya, halo Alhamdulillah teman. Kak, hari ini lebih baik daripada kemarin-kemarin. Ah, Kemarin, aduh, nggak bisa mikir, nggak bisa apa. Mual sampai ke dokter. teman-teman yang lagi sakit, semoga lekas sembuh juga ya. Aku dapat banyak chat juga dari teman-teman kalau lagi pada sakit dan segala macam. Cuaca ya cuaca, ganggu banget emang. Oke, ini kita sambil jalan ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan bahas tentang presentasi Notion, presentasi data tentang database di Notion. Kayaknya selama ini aku udah sering banget ya ngasih tahu ke teman-teman database itu apa. Ada yang masih ingat nggak database itu apa sih sebenarnya penjelasannya? Ini ada contekannya di sini. Tapi biasanya aku analogiin pakai apa? Ada yang ingat? Kalau mau tulis di chat boleh. Kalau di sini penjelasan dari database itu adalah tabel yang menyimpan data secara terstruktur gitu ya. Nah, kalau aku seringnya itu menganalogikan database itu sebagai rak sepatu atau rak buku gitu. Nah, kalau kita punya suatu rak gitu ya, yang kita simpan di sana itu apa? Kalau rak buku berarti yang kita simpan buku kan. Nah, terus buku itu ada keterangan-keterangan lainnya di buku. Nah, itu adalah data yang kita simpan mengenai si buku. Kayak misalnya nama penulisnya siapa, ISBN-nya, terus tahun keluarannya, tahun penerbitnya, dan segala macamnya gitu ya. Atau jumlah halaman juga biasanya kan kita masukin. Nah, itu kalau kita kumpulkan datanya, terus kita simpan, tempatnya itu adalah database kalau di Notion. Nah, terus komponen database itu apa sih? Kalau kita panggil di sini ya, kita panggil database. Oke. Nah, database itu punya 3 item nih, teman-teman. Ada row ini. Kalau di Notion, row-nya ini adalah page. Nih, kalau misalnya kita tulis di sini, misalnya ini judul page, itu ya. Itu kita buka. Nah, ini dia jadi page kayak yang kemarin kita bahas, tapi ini adalah page dari sebuah database. Itu. Komponen yang lain adalah kolom atau properti kalau di Notion. Dan di Notion itu ada banyak banget properti, teman-teman bisa lihat aja di sini. Ada banyak banget. Nanti kita akan bahas satu persatu. Selain itu ada value atau isi data. Value atau isi data itu kayak judul dari halaman ini ya. Ini salah satu bentuk dari value atau isi datanya. Atau misalnya kita pakai property number terus kita isi 56 gitu ya. Nah, ini 56 ini namanya value atau isi data gitu. Sebentar. Oke. Nah, itu tadi struktur
komponen dari sebuah database. Nah, sekarang kita bakal bahas struktur dalamnya dari sebuah database itu kayak gimana sih. Kalau dulu database itu tuh database terus ya langsung page gitu komponennya. Di dalam satu database itu isinya ya di bawahnya langsung page kayak ini tadi ya bentukannya. Nah, sekarang di Notion yang terbaru, nah ini struktur Notion yang terbaru, struktur database yang terbaru. Di dalam sebuah database itu ada data source lagi. Dia beda ada eh, ya kita sebutnya data source ya atau sumber data yang berbeda-beda gitu. Jadi dalam satu blok database yang tadi kita buat itu dia bisa menyimpan beberapa data source yang berbeda gitu. Nah, di dalam data source itu dia bisa menyimpan page-page lagi. Itu. Nah, kalau dulu ini aku bahas satu-satu dulu ya. Bahas yang versi pertama. Kalau dulu kita bikin database nih. Ini aku balik ke database yang di atas ya. Atau aku turunin aja deh sini. Nah, ini. Kalau dulu database ini misal database notes gitu ya. Kalau kita mau bikin database baru lagi, itu kita harus bikin baru di bawahnya sini nih. Garis miring database lagi kita panggil. Nah, misal ini database teks gitu ya. Nah, itu harus kayak gini. Kita harus membuat blok baru. Sekarang itu kita nggak perlu buat blok baru. Kita tinggal klik aja di samping notes ini. Nah, terus ada pilihan di sini. Ini kan ada pilihan view-view ya. Sekarang itu kita bisa pilih new data source. Begitu kita pilih new data source, ini kita bisa kasih nama teks nih. Atau apa ya namanya ya? Jangan teks deh, not teks, web clip mungkin ya. Web clipper. Nah, ini kalau misalnya kita buka nih database-nya, kita buka ya, as a full page, kita bisa lihat di sini ada nama dari database-nya. Nama database, terus di bawahnya ini nama dari data source-nya. Ini database. Ini database-nya, ini notes, ini data source-nya. Misal ini kita kasih nama resources system gitu. Untuk memanage data source, teman-teman bisa ke sini ke bagian setting, terus lihat di bawah sini ada pilihan di paling bawah, section yang terbawah, ada pilihan untuk manage data source. Ini kita buka, terus kita bisa lihat di sini ada 2 data source yang udah kita bikin tadi. Ada Notes sama Web Clipper. Begitu teman-teman juga bisa lihat di sini ya, masing-masing data source ini punya properti yang berbeda. Kalau di Notes itu udah ada judul sama number. Di sini di Web Clipper itu baru judul doang. Misal kita tambahin di sini URL gitu ya. Nah, dia bisa membuat apa namanya? Membuat properti yang berbeda untuk data source gitu. Untuk permissionnya satu ini satu apa namanya satu data source satu database ini yang yang berisikan note sama web clipper ini punya permission setting yang sama. Jadi kalau misalnya teman-teman punya database terus pengen di-share ke orang lain tapi data source-nya misalnya yang mau kita share cuma notes doang, web clipper nggak boleh di-share ke orang lain. Jangan dijadikan satu untuk web clippernya dengan si notes yang mau kita publish secara global gitu ya. Jadi harus dipisah. Cara misahnya gimana? Cara misahnya itu bisa ke sini, ke manage data source, terus ini ada pilihan untuk move to. Nah, ini pilih aja
Misalnya ini mau kita pindahkan ke yang tadi ya, kita kan punya teks. Ada nggak ya? Ini ada nih, teks. Tuh, kita pindahkan. Begitu kita mau pindahkan ada pilihannya. Apakah kita mau move data source dan view-nya atau mau move data source-nya aja. Kalau kita pilih yang atas, ini sama yang view table yang ini, itu akan menghilang. Tapi kalau misalnya kita move data source-nya aja, yang di sini nanti, yang table di sini nanti, dia akan menjadi link view. Gitu. Nah, ini kita pilih yang di atas, move data source. Kita balik lagi ke presentasi tadi. Nah, si web clipper-nya sekarang udah ada di sini. Bareng sama si teks. Gitu. Kenapa aku ajarin teman-teman tentang data source ini? Sebenarnya itu preferensi masing-masing ya nanti ketika mau bikin database, apakah pengen bikin terpisah-pisah aja, jadi satu database megang satu data source, atau mau jadi satu kayak gitu. Ini nanti sebenarnya akan berpengaruh di kalau teman-teman pakai uh, API atau pakai automation dengan third party gitu. Oke, jadi aku harus kasih tahu ke teman-teman judul-judulnya gitu ya atau istilah-istilahnya. Karena dulu itu kita cuma punya database, sekarang kita udah punya istilah lain yang namanya data source. Begitu. Oke, penjelasan data source-nya gitu aja. Sekarang kita bakal bahas tentang properti nih, database properti. Oke, jadi kalau misalnya kita mau bikin properti itu, kalau misalnya bentukannya tabel kayak gini ya, teman-teman bisa langsung geser ke kanan, terus nanti ada tombol plus di paling kanan tabelnya. Tapi kalau tampilannya bukan table, teman-teman bisa ke bagian setting, terus edit property. Nah, di sini ada pilihan untuk menambahkan properti baru. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pilih, nanti ada pilihannya nih, mulai dari teks, number, select, multi select. Bedanya select sama multi select ini di beberapa yang bisa kita pilih gitu ya. Jadi nanti kita uh, bisa menuliskan pilihan-pilihan. Terus kalau misalnya kita pakai yang select, kita cuma bisa pilih satu. Tapi kalau multi select bisa pilih lebih dari lebih dari satu pilihan. Terus ada status. Kalau status ini dia secara otomatis nanti bakal ngerubah jadi eh, udah ada sectionnya tuh di optionnya, to do, in progress sama complete. Terus date atau tanggal, terus ada person, ada files and media, ada checkbox, ada URL, ada email, ada phone, terus ada formula, ada relation, ada roll up. Nah, terus di bawah ini ada 4 buah ini, dia itu yang otomatis diisiin nih sama si Notion-nya. Kayak created time, tergantung dari jam berapa atau waktu kapan si page ini kita bikin. Terus created by juga sama, ini person ya, siapa orang yang membuat page ini. Nah, ini otomatis nanti langsung diisiin sama si Notion. Terus last edited time. Kapan terakhir kali um, page ini tuh diedit. Terus yang terakhir last edited by siapa orang yang terakhir kali mengedit page ini. Nah, terus ada button sama place ini yang baru gitu. Terus ada ID juga dan yang terakhir ada verification. Nah, kalau verification ini dia cuma bisa dipakai untuk yang business plan. Kalau di bawah dari business plan nggak bisa. Begitu. Terus ini ada juga sih sebenarnya connection, tapi ini jarang banget aku pakai sih. Kayak Google Drive karena kemarin sempat pakai tapi kurang kurang asik ya. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan satu-satu, ini mau lanjut aja atau ada yang mau bertanya nih? Karena aku Kak, akan kalau jelasin yang satu-satu. Ya? Kak,
mau tanya kalau yang connection tadi itu maksudnya gimana? Kita bisa ngedit dari Google Drive kah atau gimana ya? Dia itu bentukannya gini nih. Kalau misalnya kita pakai Google Drive ya. Nah, itu kita bisa ngekonekin sama akun kita. Eh, terus kita bisa ngakses dari Google Drive tanpa buka Notion atau gimana maksudnya? Eh, Nanti bakal ada permintaannya buat ada apa namanya? Permintaan buat ngakses si ininya, si Hmm. Google Drive-nya oleh si Notion. Itu. Ini aku langsung dilempar sama Notion-nya ke halaman apa namanya halaman autentifikasi gitu. Pas Oh, aku bikin tadi. Bentar. Mana? Aku klik ini. Kelihatan nggak di sini teman-teman? Ininya, pop up-nya. kelihatan Kak, kelihatan. Nah ini kalau misalnya udah berhasil di-connect ke akunnya, kita bakal bisa akses ini Oh, gitu. Terus tinggal ditaruh aja page mana yang mau kita masukin. Misal ini ya. Misal. Nah nanti dia muncul kayak gini. oh kayak upload media, upload file gitu. Iya, tapi Oh, filenya yang tersimpan di Google Drive bisa pilih satu-satu. oh kayak berarti tuh kayak kita tuh tanpa harus ngupload filenya itu lagi gitu kayak berupa PDF ke ini. Oh, oke. Ke Notion-nya, iya betul. Hmm, thank you Kak. Iya, sama-sama. Tuh, enak tuh kayak gini, jadi kan bisa bisa nyobain. Oke. Nah, kita coba satu-satu ya. Kalau teks ini sebenarnya biasa aja ya. Kayak kita mau nulis biasa gitu di teks. Ini bisa judulnya itu bisa diganti di sini. Klik aja bagian judul propertinya di atas. Terus nanti ada pilihan untuk merubah judulnya. Misalnya ini kita ganti jadi description gitu ya. Terus di sebelah kanan sini kita bisa masukin kayak informasi tambahan gitu tentang description ini apa, tentang properti ini tuh apa sih sebenarnya. Di sini, misalnya kita tambahin ya, ini adalah deskripsi dari halaman. Formatnya, kita bisa tulisin formatnya juga, misalnya mau kasih keterangan gitu ya. Ya, detail pembelian, terus apa lagi? Pembelian, terus tanggal misalnya, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita punya deskripsinya kita tambahin, itu kalau kita hover ke atas ini dia akan muncul nih deskripsinya. Ini adalah deskripsi dari halaman, terus format detail, formatnya detail pembelian sama tanggal gitu. Kalau misalnya kita isi, misalnya format em, detail pembeliannya, pembayaran melalui QRIS, terus tanggal 20. Kalau misalnya tanggal bisa pakai add ya, panggil tanggal. Pilih aja today dulu, nanti tinggal kita ganti-ganti nih mau tanggalnya berapa. Misal tanggal 14 November gitu. Nah, kalau misalnya mau
nambah baris baru gitu ya, itu nggak bisa pakai enter doang. Jadi harus pakai shift enter lagi. Informasi tambahan misalnya. Tuh. Nah, itu pakai shift enter. Oke. Selanjutnya kita punya property number. Sama kayak tadi ya, ini bisa kita ganti. Misal ini jumlah pembelian. Nah, ini kalau misalnya teman-teman hover ke bagian edit property, di sini ada pilihan untuk ganti number format. Apakah number biasa, terus desimalnya juga default aja gitu, yang ngikutin aja, atau mau dibulatkan berapa angka di belakang koma. Terus di number format ini banyak banget nih pilihannya. Teman-teman juga bisa cari rupiah di sini ya. Tuh, ada rupiah juga. Kalau rupiah nanti dia jadinya IDR munculnya. Misalnya ini 500.000 misalnya. Tuh dia kayak gini bentukannya. Kalau mau diganti desimalnya itu ke nol, tuh jadi kayak gini. Karena kita jarang ya em, ada angka di belakang koma. Nah, terus ini juga bisa number with commas nih. Tuh. Jadi kayak ribuan itu nggak apa udah otomatis ada komanya gitu. Selain itu kita juga bisa kayak pakai bar gini ya buat ininya. Terus nanti ada pilihannya. Kalau misalnya dia bukan persen, ada pilihan mau dibagi berapa nih untuk eh, angkanya gitu. Ini kan number biasa. Tapi kalau persen nanti udah langsung otomatis nggak akan ada pertanyaan mau dibagi berapa. Oke, kemudian ada select. Nah, select ini yang tadi ya. Teman-teman bisa hover ke edit property. Nanti ada pilihan eh, ada box untuk masukin option-option atau pilihan-pilihan kita. Misal, em, ini kita ganti jadi penerbit gitu ya. Penerbitnya siapa? Misal ada penerbit Haru, terus ada Gramedia, ada Komikindo, eh Gagas Media. Nah, cara masukinnya tadi tulis aja langsung di sini, terus di enter. Kalau nggak di enter dia nggak akan masuk ke optionnya. Terus untuk ini tuh kita bisa pilih warnanya untuk option ini tadi. Itu kita bisa klik aja di judul optionnya, terus nanti akan ada pilihan. Misal untuk Gagas Media warna oranye, Komikindo warna biru, Gramedia warna merah, Penerbit Haru warna kuning misalnya. Terus optionnya pun bisa kita atur-atur nih. Kita sorting manual. Tapi kalau nggak mau manual, bisa di sini di pilihan sort, misalnya alphabetical. Nanti dia langsung otomatis ter terurut gitu, langsung berurutan. Oke, lanjut ya. Terus ada multi select nih. Sama kayak tadi, tapi bedanya kalau multi select ini kita bisa pilih lebih dari satu option. Begitu kita mengisi datanya gitu ya. Misalnya penerbit ini kan kita cuma bisa pilih satu nih. Antara Gagas Media atau Komikindo tuh nggak bisa lebih dari satu gitu pilihannya. Sementara kalau multi select bisa lebih dari satu. Misal ini kita tulis genre ya. Terus optionnya romance, misteri, horor, thriller, terus apa lagi? Eh,
Drama, Komedi. komedi, apa lagi? Ada lagi yang belum dimasukin? Hmm, non fiksi, jangan non fiksi deh, self development, apalagi non fiksi apalagi selain self development, biografi dan segala macam ya, banyak banget genre-genre buku. Nah, ini kita bisa misalnya itu eh, buku ini adalah buku komedi romance gitu ya. Nah, itu bisa lebih dari satu genre gitu. Selanjutnya ada status. Nah, kalau status ini secara otomatis dia udah ada nih pilihannya. Pilihannya juga ada to do, in progress, sama complete. Ada dibagi jadi section-section gitu ya. Nah, ini bisa kita edit. Secara default apa nih? Misal not started gitu ya. Terus em, progresnya apa gitu. Misal ini not started kita, sorry, untuk di bagian to do, ini kita bisa pilih misalnya wishlist gitu ya. Baru kepengen beli gitu. Terus kita tambahin lagi option yang kedua untuk di to do itu misalnya to be read. Jadi udah beli, tinggal dibaca doang. Itu masih nunggu antrian. Nah, terus misalnya di progress ini in progress aja atau em, ya udah in progress aja ya. Kalau komplit ya dan udah gitu. Nah, ini juga sama, teman-teman bisa ubah ininya warnanya. Terus atau ubah pilihan lain. Ini kan yang jadi default wishlist ya. Kalau misalnya defaultnya itu di to be read misalnya, tinggal diklik optionnya, terus pilih yang set as default. Gitu. Nah, kemudian kita punya date nih, tanggal. Kalau tanggal ini langsung pilih aja ya. Begitu kita klik, nanti akan ada optionnya kita mau pilih tanggal berapa. Misal kita pilih hari ini. Kalau hari ini sama yesterday, sama kemarin itu ada shortcutnya. Jadi kayak hari ini itu bisa langsung klik T, enter, dia langsung otomatis keisi tanggal hari ini. Atau kemarin gitu. Klik Y, enter. Nah, langsung. Tuh, kalau besok itu aku lupa ya apa shortcutnya karena kebiasaan pakai T sama Y doang. Atau mau nentuin tanggal sendiri gitu ya. Bisa langsung satu per satu, misalnya 1 Januari gitu. Enter aja, tapi dia secara otomatis tahunnya itu mengikuti tahun yang ke depan. Kalau misalnya waktunya udah lewat gitu. Kayak 1 Januari kan udah lewat ya. 1 Januari yang selanjutnya berarti 1 Januari 2026 gitu. Oke. Di tanggal ini kita bisa nambahin end date. Jadi kalau misalnya waktunya itu nggak cuma 1 hari doang, misalnya ada range date-nya gitu ya. Nah, itu bisa ditambahin di sini. Pakai end date, terus tinggal pilih kapan tanggal terakhirnya. Kali ini kan berarti tanggal 24 sampai tanggal 30. Formatnya juga bisa kita sesuaikan. Apakah mau short date atau full date, atau mau yang seperti ini ya, pakai garis miring, atau relatif. Kalau relatif ini bentukannya nanti kayak gini. Yesterday sampai Sunday gitu. Kalau misalnya kita rubah tanggal 17 tuh last Monday sampai Sunday kayak gitu. Tapi susah ya kalau relatif. Kalau aku biasanya tetap pakai ini full date aja sih biar jelas. November 17 2025 sampai November 30 2025. Gitu. Nah, terus kalau mau nambahin waktu gimana? Tinggal pilih yang include time. Nah, nanti dia jadi panjang nih. Jam berapa? Misalnya 17 ini dari jam em, 7 pagi
sampai tanggal 30 jam 9 malam gitu. Langsung berubah. Time formatnya juga bisa diubah di sini. Apakah mau 24 jam atau mau hidden atau mau 12 jam. Time zone-nya juga bisa dirubah. Pilih aja time zone-nya yang cocok sama teman-teman. Nah, kalau remindernya ini nih bisa diaktifin juga remindernya. Tunggu bentar ya. Reminder it, sorry, hidung aku meler banget. Reminder itu apa? Remind ini tuh kayak reminder gitu ya jadinya. Kapan nih kita mau diingatkan? Misalnya ketika eventnya atau 10 menit, 5 menit sebelum dan lain sebagainya. Ini bisa kita atur aja ya. Misal 10 menit sebelum gitu. Nah, ini nanti langsung dia akan kasih alarm ke notifikasi kita yang ada di sidebar. Tapi karena ini kan tadi aku aturnya di sini ya, di bagian selnya sini, di di dalam kotak dari row pertama. Kalau misalnya aku bikin di row kedua, itu nggak ada remindernya. Gimana kalau misalnya kita pengen setiap kali kita bikin apa namanya, bikin tanggal, itu ada remindernya. Caranya, teman-teman ke atas ini ke bagian date, terus pilih yang edit property. Nah, nanti ada pilihan di sini untuk ngerubah nambahin notifikasi. Nah, ini aja nih. Tapi pilihannya kalau notifikasi ini lebih sedikit ya. Cuman on day of event itu di jam 9 pagi. Pokoknya semuanya cuman ada di 9 pagi. Ketika di hari event atau 1 hari sebelum, 2 hari sebelum atau 1 minggu sebelumnya. Biasanya sih kita pilihnya on day of event ya. Gitu. Jadi ketika kita nambahin atau ngedit yang ini nih, misal tanggal kita ubah ke tanggal 27, tuh dia langsung aktif remindernya tanpa kita harus bikin reminder lagi. Misalnya tanggal 28, tuh ada lagi remindernya tanpa harus diaktifkan. Begitu. Oke, lanjut database property yang selanjutnya person. Person ini ya, apa namanya? Orang gitu. Jadi kalau teman-teman kayak aku kan punya banyak orang ya di guest aku. Ini bisa aku pilih nih. Misalnya aku pilih Kak Karina misalnya. Kak Kirana tuh, Kak Kirana aku panggil di sini. Nanti di notifikasinya Kak Kirana bakal muncul kalau aku dipanggil di sini. Kalau Kak Kirananya dipanggil di sini. Gitu. Untuk edit propertinya nih cuman ada pilihannya untuk limit, terus defaultnya apa. Kalau misalnya mau dibikin default itu pilihannya cuman ini created by. Sebenarnya sama jadinya kayak yang tadi aku udah sebutin ya, yang empat database property yang otomatis diisiin sama Notion gitu. Jadi biasanya kalau default ini aku pilihannya no default ya. Terus ini notifikasinya mau ke siapa nih? Users only atau users dan grupnya gitu ya. Atau nggak ada gitu. Terus limitnya juga bisa kita atur apakah cuman bisa manggil satu orang doang atau lebih dari satu. Nah, itu tadi pilihan untuk di person. Terus files and media. Kalau files and media ini pilihannya ada dua. Teman-teman mau upload dari komputer atau mau embed link. Gitu. Nah, files and media nggak ada pilihan-pilihan yang lain ya kalau files and media. Langsung checkbox juga sama nih. Checkbox ya tinggal ini aja antara kita mau cek atau enggak. Gitu. Pilihannya juga nggak ada pilihan-pilihan lain. Nggak ada setting-settingan yang lain. Lanjut URL.
Nah, URL ini buat kita masukin link gitu ya. Misal linknya, nah ini. Ini bisa langsung kita klik nih. Beda sama teks, kalau teks nggak bisa kita klik. Selain itu, di sini ada pilihan apakah kita mau show full URL atau mau Notion-nya otomatis untuk bikin sort gitu untuk URL. Tuh, selanjutnya ada phone number. Phone number ini juga sama ya, juga kayak kita nulis biasa aja nomor HP 08 berapa gitu. Ini juga sama, kalau misalnya phone number nanti kalau misalnya kita klik, dia otomatis nanti ngebuka aplikasi. Kalau misalnya di ini FaceTime ya, kalau di MacBook, kalau di Windows biasanya itu bakal dilariin ke Chrome. Nanti akan ditanya kita mau pakai aplikasi ini apa untuk menelpon orang ini gitu. Nah, selanjutnya ada email. Email juga sama, kalau misalnya kita tulis email kita, email.com. Nah, ini kalau misalnya kita klik, dia langsung mengarahkan buat ngirim email ke orang ini, ke alamat email ini. Dua yang terakhir ada ID. Kalau ID ini dia otomatis ya, akan otomatis terbuat gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya apa namanya punya database-nya itu nggak boleh ada yang hapus gitu. Nah, itu bisa dilacak dengan ID. Jadi kalau misalnya ID-nya ada yang hilang, berarti ada yang kehapus halamannya. Nah, di ID ini kita juga bisa nambahin prefix. Prefix itu kayak tulisan ininya loh, di sebelum sebelum angkanya. Misal kita kasih prefixnya book gitu ya. Book. Nggak bisa ya kalau pakai nol. Sebenarnya aku pengen ada kayak 000 berapa gitu. Tapi nggak bisa. Ya udah gini aja ya. Nah, terus tinggal di add ID prefix. Udah deh, nanti ID-nya jadi ada booknya di depan. Ada prefixnya. Yang terakhir ada place. Nah, kalau place ini kita bisa masukin lokasi. Misal, lokasi aku kan ada di eh, kota kota baru. Nah, pilih nih kota baru. Mana kota baru yang Kalimantan Selatan? Coba aja dulu ya, kota baru Indonesia. Nah, nanti dia akan muncul ini kayak gini, map. Nanti langsung tersambung dengan Google Map gitu. Atau mau yang lebih spesifik, misal Semayap ini tuh ya. Terus ini ganti dulu jadi Sebuku. Pulau Sebuku, Kota Baru. Nah, Saranjana boleh. Tahu aja ini teman-teman pada Saranjana mah. Mana nih Saranjana nih? Bukit Saranjana. Kok ada ya, Kak? Kalau di ini seharusnya ada di Google Map, tapi di sini kok nggak muncul ya? Ada kok Tadi Saranjana. tadi ada, tadi ada main muncul. Ya udah Kak, bercanda aja Kak. Ini ya Saranjana Nah itu Times. tuh. Tapi kayaknya ini bukan di Indonesia deh. Hmm. Tuh ada kue Saranjana. Lucu juga.
Saranjana itu antara goa, bukit, nggak jelas juga. Ya pokoknya kota lah ya. Susah ditemuin Kota. di map. Mm. Kalau map zaman dulu kayaknya ada ya. Sekarang udah susah ditemuin. Gitu. Nah, ini nanti place ini akan kepake banget kalau kita punya view map gitu. Karena di sini tuh, di sini ada view map. Kita coba aja ya langsung ya view map tuh. Bisa kita klik view-nya. Dia masih masih mencari ya. Oh, no place satu. It's okay. Tuh, pin kita ada di sini nih. Tuh, yang ini yang page 2, yang ini yang page 1. Yang ini tadi yang di sebuku, ini tadi yang di semayap. Gitu, ada ininya. Terus ini kalau misalnya mau dipilih, height-nya mau segimana besarnya. Kalau mau pilih conditional color juga bisa. Ini nanti ya aku bahas. Gitu. Kalau misalnya ada place, kita bisa bikin pin-pin kayak gini. Nah, terus ini tadi aku udah jelasin ya, masing-masing setting dari tiap-tiap propertinya. Terus juga di Notion itu, di database ini kita bisa bikin bug editing. Bug editing itu apa? Ini kalau misalnya kita klik di bagian table sini, di bagian sejajar sama judul dari properti, ini ada tombol checklist nih. Tuh, kalau misalnya kita klik di sini nanti langsung ke select semuanya. Kalau misalnya kita nggak mau select, ada yang cuman kita misalnya mau edit cuman page 1 sama page 2. Nah, itu bisa select manual kayak gini. Terus misalnya kita mau edit bug editing gitu ya. Bagian ini properti kita bisa edit kok ikonnya. Ini kan ikonnya masih polosan ya. Atau mau edit propertinya. Atau kalau misalnya kita klik di sini itu muncul properti-properti yang kita punya. Misal kita mau ganti statusnya dua-duanya nih antara page 1 sama page 2 statusnya itu to be read. Tuh dia langsung berubah. Jadi nggak perlu edit satu-satu. Itu bug editing. Ini aku pakai contekan biar aku nggak lupa yang harus aku jelasin apa. Nah, selain itu eh, di Notion itu yang powerful banget untuk database itu untuk sorting dan filtering. Misal teman-teman nih kita isi dulu ya. Oh, udah ada isinya. Ini kita ubah dulu tanggal 17 misalnya. Nggak ada end date, nggak ada time. Nah, oke. Misal kita mau sorting berdasarkan tanggal gitu ya. Ini kita bisa pilih sort di sini atau sorting di sini juga sama di setting ini ada sort juga. Klik sort, terus pilih tanggal. Nah, terus nih kita bisa pilih apakah mau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kalau di tanggal ascending itu berarti dari yang paling old itu tua apa ya bilangnya sebelum gitu ya ke tanggal-tanggal yang setelahnya. Kalau descending itu dari yang paling uh, paling awal ke tanggal yang lebih tua, yang letter-letter gitu. Tuh. So kita pilih descending. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini tanggal 28. Nah, ini kalau saya mau didorong ya, mau dipindahkan itu tinggal di drag and drop aja kayak gini. Ditahan terus dipindahin. Nah, ini date-nya. Ini kita udah langsung ke sort nih.
dari 28, 27 ke 17. Gitu. Nih misal kita ganti di ascending. Tuh balik lagi dari 17 ke 27 baru ke tanggal 28. Nah, ini ada pilihan apakah kita mau sorting ini untuk semua orang atau enggak gitu. Kalau misalnya mau disorting buat semua orang, jangan lupa untuk klik yang save for everyone. Jadi semua orang punya setting view yang sama untuk sortingannya. Itu juga berlaku untuk filter. Nah, kalau filter ini apalagi nih? Filter ini sesuai judulnya ya, kita bisa menyaring. Tuh. Kita bisa menyaring sesuai dengan properti yang kita punya. Misal kita pengen cari yang statusnya itu kita akan filter berdasarkan status yang statusnya itu to be read gitu ya. Jadi yang lain itu akan hilang. Atau kita bisa pakai advanced filter. Tuh. Kita akan mencari buku-buku di mana statusnya adalah to be read. Terus kita tambah filter yang kedua. Dan tanggalnya itu relatif ke hari ini. Relatif ke hari ini berarti kan hari ini hari Selasa ya. Kalau relatif ke minggu, sorry, minggu ini, kalau filternya relatif to minggu ini, dia akan menghitung dari hari Senin sampai ke hari Minggu depan, gitu. Ini, ini juga bisa kita ubah nih. Misal is today atau is tomorrow gitu. Ini bisa atau mau sesuai tanggalnya gitu ya. Atau 1 minggu dari sekarang. Nah, itu bisa teman-teman atur-atur aja. Atau nih ada banyak pilihan-pilihan yang lain. Nah, ini misalnya aku kembalikan lagi ya ke relatif to today this week. Nah, ini kan ada pilihan di sini ya untuk N. Logikanya ini bisa teman-teman ganti antara N atau OR gitu. Maksudnya apa? Kalau ini teman-teman harus balik lagi ke pelajaran matematika logika ya. Kalau N itu dua-duanya harus terpenuhi atau semuanya harus terpenuhi gitu ya. Semua argumen harus terpenuhi. Kalau OR salah satunya terpenuhi dia udah oke gitu. Kayak misalnya ini sekarang kita pakai OR. Jadi yang statusnya to be read dan juga relatif ke hari ini, ke minggu ini. Ini kan relatif ke minggu ini ya. Ini nih bulan yang mana? Yang page 3 walaupun dia cuma wishlist, tapi karena dia relatif ke minggu ini, dia jadinya masuk deh gitu. Padahal statusnya bukan to be read. Begitu. Atau yang ini nih yang page 1. Page 1 tadi kan dia statusnya emang to be read, tapi nggak relatif ke minggu ini. Tapi dia tetap muncul karena statusnya to be read. Gitu. Nah, sama kayak sorting tadi, begitu kita setting-setting filter, ada pilihan untuk save for everyone. Ini bisa di-save aja. Gitu. Terus yang selanjutnya ada grouping. Wah, ini masih banyak ya yang aku harus jelasin ya. Waktu kita sisa 1 jam. Semoga cukup ya. Harusnya cukup sih. Aman ini mah. Nah, ini kita punya grouping juga di sini. Teman-teman bisa grouping view yang ini, yang table ini ya, atau view-view yang lain berdasarkan properti yang kita punya. Biasanya sih pilih properti uh, yang sesuai ya. Kalau misalnya kita groupingnya per tanggal, nanti dia akan pilihannya kayak gini nih. Last 30 hari yang lalu, 7 hari yang lalu gitu ya. Atau groupingnya ini pun bisa teman-teman ganti sortingannya. Tuh, di klik aja di bagian grup, nanti ada pilihan untuk groupingnya. Ini date by, nah ini bisa teman-teman pilih apakah mau relatif ataukah per hari atau per minggu gitu ya di groupingnya. Kalau per hari kebanyakan ya, per minggu tuh nanti dia kayak gini. Atau biasanya sih aku pilih relatif aja ya. Terus sortingannya pun bisa dipilih apakah dari yang terlama dulu baru yang terbaru
atau dari yang terbaru. Disesuaikan aja sama kebutuhan. Itu untuk grouping. Groupingnya pun selain tanggal, biasanya itu untuk yang opsional tuh untuk grouping. Kayak misalnya penerbit gitu ya. Nah, itu kita bisa pilih kayak gini. Nah, ini kalau misalnya kita edit di sini misalnya Gagas Media, tuh dia berubah. Jadi ada ininya, ada di grup yang Gagas Media. Kalau misalnya kita tambah page di bawah sini, misalnya ini kita tambah row atau page 4 tuh karena kita menambahkan page-nya itu di bawah dari grup Gagas Media, penerbitnya dia otomatis langsung terisikan Gagas Media gitu. Oh, ada satu lagi yang lupa aku sebutin, karena tadi kita mengatur rules-nya ini statusnya adalah to be read, gitu ya. Begitu kita bikin page baru, begitu kita bikin page baru, otomatis statusnya berubah jadi to be read, gitu. Iya nih Mbak Ina, meleleh hidung aku. Oke, lanjut. Itu tadi grouping ya. Selanjutnya kita punya conditional color. Conditional color ini kita mau memberikan warna gitu ke halaman-halaman kita biar lebih colorful. Nah, ini kita bisa pilih mau memberikan warna berdasarkan apa. Biasanya itu kalau nggak berdasarkan status gitu ya, atau yang pilihannya atau yang multi select atau select gitu. Itu yang digunakan untuk mewarnai. Atau bisa juga pakai yang person nih. Pilihannya antara kalau misalnya personnya is not empty, kita kasih warna hijau. Nah, atau bisa teman-teman pilih lagi pilihan kondisional yang lain. Ups, kenapa nih? Something went wrong. Semoga aman ya. Oke. Teman-teman masih bisa lihat kan page aku? Aman? Aman, Kak. Masih aman ya. Oke. Nah, ini misalnya kita mau pilih kalau misalnya personnya ini contents siapa nih? Contents diriku sendiri ya. Contents. Wah, lama. Uh, kenapa nih error? Kita pilih conditional color yang lain ya. Kita pilih yang mudah-mudah aja deh. Misalnya penerbit nih. Tuh, dia langsung kayak gini. Kalau misalnya di sini kan kondisionalnya itu kalau penerbitnya is not empty, page backgroundnya mengikuti match option. Aduh, ini kenapa option aku ya? Apakah ada Cloudflare juga? Ada error Cloudflare motion gitu. Ini teman-teman bisa explore sendiri ya untuk ini color. Motionnya ikut beler. Mbak Ina bisa aja. Ini misalnya kita tambahin ya di sini Gramedia misalnya. Tuh. Dia ikut berwarna dan eh, masuk ke grouping. Nah, selain itu, temen bisa nge-freeze nih. Misal kita pengen kalau di Excel bisa bisa di freeze gitu ya. Jadi kolom sampai kolom berapa itu yang kita freeze. Jadi kalau misalnya kita geser ke kanan itu nggak berubah, nggak nggak pindah gitu. Misalnya ini kita dua kolom nih, kolom judul sama kolom date. Jadi kita freeze. Ini kalau misalnya kita, sorry, misalnya kita geser kanan tuh, yang title sama date-nya masih ada. Gitu. Itu freeze, itu dikit aja sih. Sama kemudian ada wrap content. Wrap content itu kayak gini nih. Ini kan sekarang description ini panjang ya. Nah, ini dia secara otomatis sebenarnya dia udah wrap content. Tapi kalau misalnya kita mau unwrap, tuh jadinya kayak gini.
Jadi dia eh, apa keputus gitu ya, nggak bisa kita baca sampai penuh gitu. Nah, ini berguna kalau misalnya teman-teman pengen tampilan das ininya tabelnya itu rapet-rapet, bisa pakai yang unwrap tadi. Tapi kalau misalnya mau dibaca secara jelas, bisa pilih yang wrap. Selain itu kalau wrap itu bisa juga diatur di layout sini. Itu ada pilihannya. Wrap all content atau unwrap gitu. Nah, yang terakhir untuk properti itu ada calculate. Misal ini kan ada number ya. Ini misalnya kita mau calculate di sini, tuh ada pilihannya nih. Bisa di count, countnya juga ada count all, count values, terus count unique values doang. Atau kita mau hitung berapa yang empty, atau kita mau hitung berapa yang tidak empty. Gitu. Terus ada persennya juga, persen empty atau persen not empty. Kalau misalnya di sini, di status, kalau calculate, count, atau persen nih. Persen ini kita bisa pilih persen per grupnya. Misal kita pilih yang udah komplit nih, berapa persen. Tuh. Karena kosong ya di sini. Kalau misalnya kita pilih misalnya ini tuh birit, ini udah done. Loh. Hilang kemana Mbak Eka? Karena tadi ada filter. Jadi yang tuh birit doang yang muncul. Kalau kalau tadi kita ubah jadi done, dia menghilang. Ini kita remove dulu ya filternya ya. Tuh. Nah, nanti bakal kelihatan di sini. Oh, nggak kelihatan. Berapa yang komplitnya? Persen per grup komplit. Ya harusnya kelihatan ya di sini ya teman-teman. Ini agak aneh aja nih. Atau di number sini deh kita coba. Nah, kalau misalnya dia bentukannya tuh number, itu ada more option di sini. Kita bisa pilih summary, kita bisa totalin semuanya, atau mau pilih rata-ratanya, atau mediannya, atau angka yang paling kecil, atau angka yang paling rendah, sama range-nya. Gitu. Ini kita pilih summarize aja ya. Berapa summary-nya? Kok aneh sih nggak mau muncul? Harusnya muncul ya teman-teman di sini. Aneh banget nggak mau muncul angkanya. Ini Notion-nya kenapa ini? Hari ini ada-ada aja. Oke. Nah, yang terakhir aku pengen jelasin tentang database view. Jadi di Notion itu ada 10 view yang bisa teman-teman explore ya. Nah, ini yang dari tadi kita pakai ini namanya table. Untuk settingannya itu bisa di sini ke bagian layout. Nah, terus di sini ada setting-settingannya yang lain nih. Kayak show data source title, ini yang si example database ini kan data source title ya. Ini bisa kita sembunyiin atau mau kita hidupin. Terus ada show vertical line. Tuh, kalau misalnya nggak kita munculin nih hilang nih, vertical line-nya hilang. Terus page icon yang ini nih, yang di sebelah sini, kalau misalnya mau kita sembunyiin biar lebih rapih, bisa. Ini tadi yang wrap all content ya. Kalau misalnya kita unwrap ini, kita matiin, dia bakal jadi rapet-rapet semuanya satu baris aja. Nah, terus ada pilihan untuk page in-nya. Open page-nya mau dibuka dengan metode apa? Apakah side pick? Side pick itu di sebelah kanan nanti muncul, atau center pick, dia muncul di tengah-tengah, atau full page. Begitu kita open ini, open di sini si row 2 dia langsung muncul semua. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau misalnya kita mau nambahin view baru, bisa ke klik yang di samping kanannya sini, terus pilih aja view yang baru. Misal kita pilih board ya. Tuh. Kalau board ini kita bisa pilih mau di grup berdasarkan apa.
Kalau ini dia secara otomatis karena kita punya status, dia secara otomatis di grup berdasarkan statusnya. Terus teman-teman bisa lihat di sini ada uh, settingan yang sama kayak tadi ya, data source title dan segala macam. Tapi ada tambahan juga. Ini tambahannya nih. Apakah kita mau nambahin card preview di sini atau enggak? Card preview itu misal ya kita tambahin page cover. Nah, terus ini row 4 ini kita tambahin cover di sini. Tuh. Dia jadi muncul um, di board kita gitu. Selain page cover ini ada juga pilihan kalau misalnya teman-teman ada file and media juga bisa dipilih sebagai optionnya sebagai si card preview tadi. Nah, terus ada size-nya mau berapa gitu ya. Atau ini size-nya ada yang small, tuh jadi kecil-kecil, ada yang medium, atau large. Tuh. Terus image-nya juga bisa diatur, apakah mau fit atau nggak usah di-fitin ke card preview-nya. Terus layout-nya, apakah mau compact atau list. Nah ini baru nih di Notion, dulu belum ada yang kayak gini. Sekarang udah ada. Ini maksudnya apa? Kalau saya teman-teman punya ini nih, properti, nih, property visibility ya. Misal kita mau aktifin ininya, description. Nah ini kita aktifin, kita munculin di sini. Tuh kita punya pilihan untuk men-setting di sini. Apakah mau kita compactin atau mau kita full line display-nya. Misalnya gini kita matiin ya. Terus uh, card size-nya ini kita perbesar. Tetap ya, tetap compact, card setting, full. Oh, nggak ada perubahan ya, harusnya ada berubah. Dia harusnya nanti menyatu-menyatu gitu loh. Tapi kayaknya karena kepanjangan deh ini, description-nya jadi nggak muncul. Jadi nggak bisa dibikin compact. Seharusnya bisa dibikin compact. Oh ya, ini ada yang kelupaan property visibility-nya di sini ya. Ini bisa teman-teman bisa atur mana yang bisa eh, ditambahin. Nah, gitu. Layout lagi. Ini list, ini compact. Setting. Nah, ini nih, jadinya bisa compact nih. Si date sama penerbitnya bisa dalam satu baris. Kalau misalnya tulisannya masih cukup. Gitu. Nah, ini juga sama. Tah, gitu ya, perbedaan yang compact sama yang eh, apa namanya? Yang list. Nih, date-nya sama penerbitnya bersebelahan. Selain itu ada galeri, ada list gitu ya. Galeri ini mirip-mirip sama si board. Teman-teman bisa pilih mau nunjukin card preview-nya gitu ya. Ada settingan untuk card preview-nya di sini. Terus ada list. Nah, kalau yang sukanya simple ya kayak aku suka banget yang simple-simple. Biasanya aku pakai list kayak gini. Tuh. Ini juga sama property visibility-nya ada di sini. Misalnya mau ditunjukin title sama date-nya aja atau title sama penerbitnya aja gitu ya. Bisa. Terus kayak checklistnya misalnya mau kita naikin di atas setelah title bisa ya. Tuh. Di title-nya ada di sini checkbox-nya. Di sebelah kiri dari judul. Oke. Terus
Kita bisa tambahin view lain lagi, ada chart, ada timeline, dan lain sebagainya. Yang mana nih yang mau kita bahas? Semua lah ya. Masih sanggup nggak nih? Nah, ini kalau chart, ini kalau chart itu settingannya di sini ya. Tuh, ada x-axis, ada y-axis, terus ada stylenya yang mau kita ganti-ganti, terus ada source-nya, terus ada filternya. Kalau misalnya perlu difilter, kalau nggak perlu nggak perlu. Ini bisa diganti-ganti aja di sini. Ini ada pilihan-pilihannya. Terus ada timeline. Kalau timeline ini berdasarkan tanggal ya. Ini November 2025, tanggal 25 nih. Nah, ini row 1 tadi, ini yang row 3. Kalau misalnya tanggalnya itu ada apa namanya? Ada range-nya. Ini timeline, ini teman-teman bisa pilih juga nih di sebelah kiri dari timeline itu ada tetap ada table. Kalian bisa munculin misalnya date-nya nih. Ini bisa ditambahin end date. Ini tanggal 30 misalnya. Tuh. Nah, jadi ada kayak gini bentukannya. Atau ini bisa dipanjangin aja. Tuh. Atau yang ini mau dipanjangin bisa. Mau dipanjangin bisa. Kayak gini ya. Soalnya yang ini kan belum ada tanggal nih. Hari ini nih tanggalnya. Mau dipanjangin lagi bisa. Gitu ya. Biasanya nih kita sort berdasarkan tanggal. Tuh. Dan tanggalannya descending. Jadi kayak anak tangga. Naik, 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 naik. Timeline. Save for everyone. Terus ada kalender juga. Tuh. Ada bentukan kalender kayak gini. Tuh. Page 1 dari tanggal 17 sampai tanggal 23. Karena tadi kita di timeline kita panjangin ya. Jadi dia munculnya kayak gini. Ini juga bisa kita tambahin properti yang lain. Kayak misalnya genrenya, penerbitnya gitu ya. Tuh kayak gini jadinya bentukannya. Terus apa lagi? Kalau yang map tadi udah aku tunjukin ya. Kita nggak perlu cek lagi yang map. Terus yang dua terakhir ada feed sama form. Nah, feed ini bentukannya kayak gini nih, teman-teman. Feed ini biasanya itu cocoknya dipakai untuk page-page yang banyak diskusinya. Jadi di sini kita bisa komen bareng sama teman-teman gitu. Ini pun juga sama. Kalau misalnya mau ditambahin properti yang mau dikasih lihat bisa kasih lihat aja. Bisa ini. Begitu untuk yang feed. Jadi bener-bener kayak kayak Reddit ya tampilannya. Kalau yang teman-teman bisa main Reddit pasti udah nggak asing dengan tampilan feed ini. Yang terakhir ada form. Nah, form ini ketika kita klik form, ini kan database udah ada ya propertinya. Dia akan nanya apakah kita mau bikin 12 question langsung atau mau from scratch aja. Saran aku, teman-teman hati-hati dengan pilihan yang pertama karena pilihan yang pertama ini nanti teman-teman bakal kalau misalnya teman-teman edit gitu ya. Teman-teman pilih langsung 12 question terus ada satu question yang pengen dihapus kayak misalnya apa ya bagian tanggal misalnya nggak pengen dimasukin gitu ya. Nah itu hati-hati tuh gitu teman-teman hapus di form karena pilihannya yang pertama ini nanti yang di bagian database-nya itu hilang juga property date-nya tadi. Jadi kalau misalnya database-nya udah ada dan nggak semua properti itu mau dimasukin sebagai form, pilih aja yang from scratch. Nanti di sini ada aja kok tetap pilihannya untuk memasukkan existing property. Tuh. Semua properti-properti kita tadi bisa tetap kita masukin di sini. Kecuali yang drive ya. Yang drive nggak ada. Gitu. Nah kalau penerbit kayak gini, udah ada optionnya juga.
gitu. Itu untuk yang form. Terus tambahin form title-nya di sini, mau tambahin icon di sini, tambahin cover juga di atas sini ya. Mana nih covernya tadi? Nah ini. Terus mau deskripsi di sini. Kalau misalnya udah jadi formnya, teman-teman bisa share form di sini. Nah, share ini mau kalau pilihan secara default ini cuman bisa kita share ke orang-orang yang ada di home kita, yang ada di workspace kita. Tapi kalau mau dibikin public, pilih aja yang ini ya nomor 2 nih. Anyone on the web with link public. Nah, secara otomatis uh, orang yang respon nanti namanya jadi anonimus gitu. Nah, ini bisa dimatiin. Nggak tahu ya kalau misalnya yang free plan bisa dimatiin atau enggak Notion brandingnya. Terus gimana caranya ngasih ke orang? Tinggal kita copy link, terus kasih aja di sini, Ctrl V. Tah, nanti teman-teman bisa lihat bentukan form. Rata-rata form yang aku kasih ke teman-teman bentukannya ini kok. Notion form bikinnya ya kayak gini bikinnya ya. Nah, terus di sini sebenarnya ada setting-settingan lagi nih. Apakah teman-teman mau eh, edit submit screen-nya atau enggak? Kayak warnanya ini bisa kita ganti warna buttonnya. Terus ini misalnya teksnya ganti jadi kirim. Terus konfirmasi title-nya apa? Misalnya ini terima kasih. Terus konfirmasinya silakan cek email untuk akses lebih lanjut misalnya kayak gitu. Nah, sama yang email me a copy button. Gitu deh untuk yang form. Hah, gimana teman-teman? 2 jam lebih aku cuap-cuap. Apakah masih masih menyala teman-teman di sini? Berkobar. Ya, 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 ya. Oke. Nah, kita bakal masuk ke bagian praktek. Ini kan kita ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman kan berlima. Silahkan dibagi tugasnya ya. Aku bentar. Tugasnya itu ada di sini. Bukan. Aku sampai lupa tugasnya ada di mana. Ini yang nah, ini buat teman-teman nih ada tugasnya. Jadi teman-teman disuruh bikin eh, apa namanya? 2 buah database. Ada database konten sama database platform gitu ya. Nggak apa-apa ya kalau malam ini lebih dari 2 jam. Bayu, maaf ya. Kita bakal lama banget. Pokoknya sampai selesai. Dibagi tugas aja nanti. Mungkin 3 orang bisa di bagian database konten. Terus dibagi aja siapa yang ngerjain. Misalnya nih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai reach aja ya. Yang platform sama engagement karena dia relation sama formula. Bakal kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi di skip aja. Jadi sampai sini aja nih. Sampai reach aja. Terus yang platform. Ini database platform, terus teman-teman eh, bisa bagi buat 2 orang ya. Sama yang ini juga, yang konten sama yang, oh, berarti ini cuma sampai sini nih, sampai password aja. Karena konten ini dia relation, jumlah konten ini roll up, kita bahas di hari Jumat. Dan formula minggu depan. Oke, aku tambahin dulu teman-teman di sini. Kita ada ber9, Mbak Ina, terus ada Mbak Lucy, Mbak Erika,
Kak Nufika, Kak Ayu, Kak Kirana. Loh, Mas Aji mana nih? Mas Aji berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ini dulu ya. Aku invite dulu. Skip. Siapa lagi nih yang belum? Kak Elis belum. Satu lagi siapa guys? Ada yang ingat? Kak Nufika udah belum Kak Nufika? Udah. Oke, Kak Aji udah. Suka gitu ya, kalau misalnya ini pasti lupa satu orang. Satu orang terlupakan. Ada ini dulu. Yuk, oke. Oh udah ya, udah pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mbak Nurina ada. Mbak Ayu ada. Mbak Lucy ada di sini. Ada. Oke. Teman-teman yang udah join di sini boleh ini ya. Boleh buka ininya. Buka page yang ini. Silahkan di otak-atik. Teman-teman bikinnya di bawah sini aja ya. Di bawah dari yang chat ini. Nggak apa-apa kalau misalnya kita belum sampai bikin view-nya, nggak apa-apa. Bikin view-nya nanti aja. Kalau misalnya nggak cukup waktunya. Setidaknya sampai bikin propertinya beres dulu deh. Boleh open mic biar ini. Kayaknya ada yang belum aku masukin deh guys. Aku izin cek dulu ya siapa yang belum aku masukin. Siapa di sini yang belum ada? Kak Ayu, Kak Elis, Kak Erika, Kak Firman, Kak Susan yang belum ada guys. Kak Susan mana nih? Susan invite. Oke, udah lengkap. Nah ini siapa nih? Lagi kerjain. Kak Ayu lagi bikin database konten. Ayo. Bertiga di database konten, dua orang lainnya bikin database platform yuk. Kak siapa nih? Kak Lucy kalau misalnya bisa, boleh lanjut di bawah bikin database platform. Ininya di atas ya, untuk eh, nama propertinya sama tipe propertinya. Disesuaikan aja. Oke, Kak. Coba ya. Silakan. Kak Susan diem aja nih, padahal dari tadi aku belum masukin Kak Susan. Iya nih, maaf ya Kak Susan. Kayak mana? Usulnya. Aku yang database konten aku buat judul ide, tipe Mm-mm, konten, mm-mm. topik sama status ya, Kak. Sisanya Boleh, yang mana aja boleh. Siapa aja boleh. boleh. Siap, sisanya siapa tuh? Mbak Ina mungkin sama Kak Aji di konten, Kak Lucy sama Kak Susan di yang platform. Bagi dua aja tuh ininya. 1, 2, 3. Itu buat tabelnya aja atau isi langsung, Kak? Atau Bikin gimana? tabelnya aja dulu Oh, aku udah ya berarti. Judul sampai status. sampai 100. Oke, thank you. Oh, sama ininya, bagian dalamnya nih, option-optionnya nih, Kak. Ini, Kak Oh Ayu. iya, oke oke. Option-optionnya boleh diisi.
Aku di tanggal publish sampai like ya kak ya. Oke. Ini Ad- tetap dibikin sama kan ya, satu tabel gini, satu database ini. Betul, di Oke. database yang sama. Ayo, berarti Mbak Ina dari like berarti ya? Kak Firman tadi sampai mana? Sampai like atau sampai Eh, view? Kak, 5 row itu sampai like. Tanggal Sampai publish, like ya. link, catatan, view like. Oke, berarti Mbak Ina dari komen tuh sampai reach number semua, Mbak Ina. Semangat. Mbak Susan aman nih sama Kak Ayu. Untuk platform, nggak ada Itu pilihan ya kebetulan kalau di platform. Langsung aja. nama platform ini. Ini yang platform. Kalau barengan gini, nunggu yang paling atas selesai dulu atau bisa langsung? Title. Kayaknya bisa Bisa langsung langsung deh. kok, Kak. Bisa Ini langsung langsung ya? klik di kanan aja, add properti yang lain. Oke, Langsung klik tanda plus itu aja, Kak, yang sebelahnya status. baik. Kalau sih aman di platform Mana? atau ada kesulitan kah? Oke, udah sampai mana nih? Berarti aku sampai password aja ya kak ya. Iya, tahu sih. Ini kayaknya Kak Susan lagi AFK ya. Oke, sampai password aja kalau sih. Kak Firman aman? Aman. Oke. Soalnya Nyambi aku kak. nggak ngeliat ininya nih, nggak ngeliat tambahannya. Oh ya, Belum udah ya? nambah. Progress. Oke, oke. Mbak Ina baru buka laptop nih. Ya Mbak Ina. Tawan ya. Mbak Inanya baru pulang, baru sampai rumah. Aku udah ya, Kak Eka. Oke Kak Ayu. Ini statusnya udah dirubah? Oh, belum. Udah aku ganti. Bentar. Oh, jadi Iya nih. diisi Ada. tulisan sampai idea itu, Kak ya. Mm-mm. Yang to do Oke. pilihannya satu aja. Kalau yang in progress ada scripting, filming, editing, schedule. Sorry. Kalau complete schedule sama publish. Oke, link konten.
Oke. Oke. Oh iya, teman-teman, sekedar info untuk yang drive tadi, kan ada ini ya pilihan drive. Drive itu cuman bisa dipakai untuk yang berbayar, yang plus section, plus version. Kalau yang free nggak ada connection. Jadi bisa manfaatin URL aja ya kalau teman-teman yang nyimpan datanya di Google Drive, bisa tambahin link Google Drive-nya aja di sini. Mbak Ina tambahin ini, Mbak Ina, dari eh, komen, share, save, sama reach. Ini tipe tipe ke part properti ini. Tipe datanya number semua. Yang aku bener nggak Kak kayak gitu? Punyanya Kak Ayu Yang status yang status, coba ya aku cek. Oke, nah yang to status ini itu masih dimasukin apa enggak? nggak usah. Nanti defaultnya di ID aja. Sisanya udah bener sih. Paling kayak in progress ini bisa dihapus, complete juga dihapus aja. Defaultnya pindah ke ID ya, betul. Tuduhnya hapus. Mm-mm. Sama complete-nya dihapus. Nah, terus Nah, urutannya ini bisa diubah nih. Karena kan kita harus scripting dulu, baru filming, baru editing di akhir. Kalau proses pembuatan ini ya, konten. nah, Iya, betul sekali kayu. Sip, mantep. Oh, mantep nih. Sampai diganti-ganti ininya. Suka nih aku. Diganti-ganti. Apa namanya? Icon ininya. Mantap, Mas Firman. Biar cakep, Mbak. Sip. Diganti icon propertinya. Biar beda-beda. Oke. Mbak Ina mana nih? Mbak Ina. Mau ngelanjutin nggak? Atau kita yang lanjutin nih? Kegas. Oke, oke. Bendera putih. Udah berkibar ya bendera putihnya ya. Oke. Siapa nih mau ngelanjutin? Mungkin Kak ini. Kak Lucy mau lanjutin nggak? Tiga Oh, ini yang properti. platform ya, Kak ya? Heeh. Oh, boleh deh. Di konten Coba. Kak. Ada apalagi itu Hmm. tadi yang kita belum masukin. Ada komen, share, save, sama reach. Number semua. Mantep nih. Pada diganti-ganti ininya. Propertinya. Tenang ya teman-teman. Malam ini aku tidak akan kelupaan untuk kuis kok. Kita akan langsung kuis. Abis ini mah. Beres. Mbak Ina jangan kabur dulu ya. Mbak Ina harus selesaikan kuisnya. Oke. Wow, sampai ditambahin description-nya juga. Ini siapa yang ngerjain nih nambahin description? Mas Firman ya? Atau siapa? Bayu. Oh, aku, Kak. Kak Lucy mantep nih. Ada description-nya. Wow, wow, wow. Relation nanti dulu aja, Kak. Belum aku balas.
Jadi sampai ini aja, sampai reach aja. Ini siapa tadi nih nambahin relation nih? Mantap, udah langsung nambahin relation aja. Padahal belum kita bahas. Aku sengaja besok baru bahas relation sama roll up karena ada beberapa relation itu yang eh, kalau pengalaman aku dari 2 batch yang lalu, relation itu agak jadi apa ya? Jadi batu gitu loh buat temen-temen. Logikanya masih eh, belum belum jelas kalau misalnya aku satuin sama materi database karena itu udah untuk si relation sama roll up aku pisahin sendiri. Selain itu juga ada materi kayak sub item dependensi yang dia berkaitan juga sama relation karena itu relation aku pindahin sendiri aja buat besok. Jadi kita bisa full bahas tentang relation ke database-nya sendiri kayak sub item dan dependensi, terus relation ke database yang lain. Gitu rencananya. Oke, komen udah. Terus share, save. Oh ya, teman-teman tuh kalau misalnya pengen cepet ya, klik aja yang tipenya sama, terus langsung duplikat. Jadi nggak perlu klik tambah-tambah lagi, terus pilih-pilih lagi tipenya. Tuh. Oke, satu lagi tinggal reach. Tinggal duplikat, ganti namanya. Udah deh. Kalau nanti ini kan teman-teman udah dapat akses ya buat di page ini. Kalau teman-teman penasaran, pengen coba-coba bikin layoutnya juga, di sini udah ada keterangannya nih. Untuk database konten ada 4 view, terus database platform, oh sorry, ada di sini ada juga untuk chat ya. Tapi chat ini nanti kayaknya mau aku tambahin lagi untuk yang platform deh, karena platform baru ada 1 view di sini. Nah ini chat untuk database konten ada 2. Nah itu teman-teman bisa coba-coba aja sendiri karena ini kan punya aku juga yang berbayar ya. Jadi teman-teman bisa pakai buat bikin chat lebih daripada 1 gitu. Nanti selama misalnya ada waktu gitu ya, buka materi ini terus tinggal diganti di eh, coba ditambah-tambahin aja layout-layoutnya. Oke, mantap. Kita udah sampai dapat reach nih di sini. Save reach. Komen. Komen mungkin bisa pakai bubble ya, bubble chat. Kalau reach mau pakai apa ikonnya? Pagar aja. Pagar aja kali ya. Default itu kan. Iya, default sih emang kalau pagar. Kira-kira Masukin apa? masukin deskripsi tadi gimana ya Di caranya? judul, terus nanti ada huruf I di sini. Oh, I see. Oke. Oke. Boleh sambil kita buka Q&A aja, teman-teman, sebelum kita ke kuis. Kalau ada pertanyaan lagi, mana ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Ini bisa people nyak. Oh, ada yang ngaktifin filternya juga. Boleh, boleh. Silahkan. Mana ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Kayaknya masih pada perlu ngulang deh Kak. Jadi kalau belum ada yang nanya tuh bukan berarti nggak ada pertanyaan. Oh iya sih. Bener-bener. Ya, Kayak perlu biasanya emang ngulang. gitu. Kalau belum ngulik sendiri, belum tahu ada pertanyaan apa. Iya, oke. Ini kan teknikal ya, meskipun Mm-mm. ini. Betul, betul, betul. Oke. Ini aku stop sharing dulu ya.
Ini teman-teman aksesnya nggak akan aku ilangin kok dari page ini. Jadi silahkan aja kalau mau ngotak-ngatik view-viewnya yang lain. Hah, mantep ya. 2 jam bahas masalah database. Perjuangan ya Kak sambil meler-meler, sambil Mm-mm. cuap-cuap. Perjuangan banget emang. Meler nggak tahu Hmm. waktu emang. Cuacanya dingin. Oke, kita langsung main game aja kali ya. Ini pada pada on ini kan, nggak ada yang AFK kan? Kayaknya ada yang AFK sih. Tapi nggak apa-apa deh. Kita coba aja dulu ya. Ini ada kuis kayak kemarin. Pertanyaannya ada 5. Silahkan teman-teman kalau mau ini. Silahkan dikerjakan. Udah muncul belum ininya? Pertanyaannya. Udah, Hmm, Kak. ya. Udah ya. Oke. Pertanyaan pertama. Tampilan database dengan bentuk Kanban. Kanban tuh apa, Kak? Nah, Kanban itu apa? Ini aku share di sini ya. Bisa nggak sambil share screen? Nih, Kanban. Tuh, tuh, Kanban tuh yang kayak gini nih. Kira-kira apa namanya? Oh, oh Oh, udah ini. kelihatan jawabannya. Nanti ada hasilnya nggak, Kak? Ada dong. Nanti bakal Konsep dikasih lihat hasilnya. yang ditemukan pada item database. Oke. Konteks yang ditambahkan pada item database disebut apa? Properti yang memiliki fungsi menambahkan lebih dari satu label atau lebih dari satu pilihan. Tampilan database yang membuat grafik. Nah, kalau menyaring, mengurutkan sama dengan apa tuh? Bahasa Inggris saja ini sebenarnya. Oke. Ini Kak Mbak Ina sama Mbak Susan kayaknya nih yang nggak ada di sini ya. Lagi AFK. Oke, udah tiga-tiganya udah ngejawab. Kak Ayu, Kak Firman sama Kak Lucy. Kita end ya sekarang. Mbak Ina, Mbak Susan, lagi AFK kan? Boleh chat ya. Aku tunggu di chat. Masih ini atau enggak? Kayaknya masih AFK deh. Aku end ya. Oke, tuh resultnya. Kelihatan teman-teman? Hasilnya siapa yang 100%? Nggak ada, Sama. nggak ada hasil nih, Kak. Oh, nggak ada ya? Sekarang ada Oh, nggak? ada. Iya, iya. Iya. Aku lupa checklist. Oh, Oke, correct answer-nya untuk yang bentukan ban itu sama dengan board ya. Board. Heeh. Terus untuk yang konteks yang kita tambahkan itu namanya property. Terus property yang fungsinya untuk lebih dari satu option multi select. Terus untuk grafik itu kita pakai cat. Terus menyaring dan mengurutkan. eh,
Itu filter dan sorting. Filter and sort. Gitu deh. Selamat. Ini pada pintar-pintar semua jawabannya dari yang Terbukti join. nggak ngikut kan Kak? Udah bener semua kan? Mantap. Oke deh teman-teman. Ya, untuk materi database sampai situ dulu ya. Baik. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan aja di grup. Kalau selama mengulik-ngulik gitu ya. Oh, sorry, aku ketinggalan satu satu hal nih. Duh, hampir aja ketinggalan. Eh, tentang tugas kita nih, karena kan kita mau ada tugas ya. Nah, tugasnya teman-teman bisa akses di sini ya. Di bagian sebelah kiri, akses tugasnya di sini. Di guideline pembuatan dashboard. Nah, di sini ada penjelasannya dulu ya tentang tugasnya itu seperti apa. Tapi sebenarnya tugas ini tuh teman-teman bisa customize sendiri juga. Ujung-ujungnya terserah teman-teman kalau misalnya mau di customize. Di sini aku cuman kasih guideline basicnya aja sebenarnya. Nah, step pertama ini teman-teman langsung ke sini aja, membuat database utama. eh, Bikinnya kayak tadi ya, kayak yang tadi kita bikin. Formatnya itu inline database. Kemudian tipenya ini tipe propertinya, terus di sini ada nama propertinya. Terus ada untuk yang database utama ini ada 4 ya. Ada database overview, task tracker database, project database, dan yang terakhir ada notes database. Untuk dummy-nya itu boleh dibikin sendiri, sesuaikan aja sama kebutuhannya teman-teman. Untuk yang relation sama formula kalau mau di skip aja dulu ya, kalau misalnya masih belum paham. Nah, setelah teman-teman punya database-nya, baru bikin view dari masing-masing database. Ini ada view dari database overview, terus di sini ada database task tracker, view-nya ada 5. Ini untuk project database. Nah, ini untuk node database. Aku berusaha sebisa mungkin teman-teman ngerasain semua view, ngerasain semua apa namanya, semua properti ya yang aku bisa masukin di sini. Gitu. Nah, setelah teman-teman bikin database-nya, terus bikin view-nya, teman-teman bikin layout-nya di halaman dashboard utamanya. Gitu. Nah, nah, ini bisa teman-teman baca di sini atur posisi keempat database utama dan linked view-nya. Jadi ada beberapa yang tulisannya kayak gini nih, linked view. Berarti yang dimasukin itu bukan database aslinya, tapi database link dari database tersebut. Gitu. Lanjut. Kalau misalnya udah beres bagian dashboard utamanya, baru pilih yang opsional. Nah, ini pilih salah satu aja nih, nggak usah semuanya ya. Semuanya nanti capek lagi. Pilih salah satu atau 2 atau 3 boleh, atau 4 boleh juga deh, kalau sanggup ya. Di dalamnya sama kayak tadi, ada penjelasan tentang eh, database-nya, terus ada view-nya, terakhir ada layout-nya juga. Gitu. Nah, ini pilih aja. Kalau yang job tracker ini cuma ada satu formula. Kalau di travel planner ini ada kayaknya 2 deh formulanya. Kalau yang pengen tertantang banget sama formula bisa pilih budgeting. Meal planner zero, nggak ada formula sama sekali. Nah, kalau udah beres, baru habis itu bikin page template dan layouting. Nah, ini ada penjelasannya juga. Ini mungkin besok ya di hari Jumat bakal kita bahas tentang template page barengan sama relation dan roll up.
Begitu, sedikit penjelasan tentang tugasnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Tugasnya udah bisa dikerjain dari sekarang. Untuk one-on-one sessionnya, sebenarnya aku buka itu dari tanggal ini kan, setelah teman-teman selesai dari materinya selesai semua. Jadi di tanggal 7 sampai, sorry, di tanggal 8 sampai tanggal 21. Tapi kalau misalnya mau ini duluan juga nggak apa-apa sih. Kalau udah gercep, kalau mau gercep, kalau mau dikerjain duluan, tugasnya nggak apa-apa. Boleh aja langsung book konsultasi di sini ya, di halaman paling pertama. Ini ada book konsultasi. Tinggal diklik aja nanti masuk ke halaman appointment aku. Gitu deh. Mantap. Semangat ya teman-teman ngerjain tugasnya. Aku stop sharing lagi. Kak, berarti ini tuh kita udah bisa mulai kerjain. Terus Mm-mm. eh, grup discussion itu selama proses kita ngerjain, kalau misalnya ada pertanyaan apa tuh kita udah langsung kayak yang tinggal ngedrop pertanyaan aja di grup gitu. Gitu kan Kak? Iya, Maksudnya. boleh. Boleh langsung drop pertanyaannya di grup. Dan Jadi submitnya semuanya. itu kita nggak yang nunggu grup maksudnya teman-teman yang lain selesai gitu kan. Maksudnya kalau emang kita udah selesai, kita tinggal submit kayak gitu. Iya, betul. Oke. Langsung aja nggak apa-apa. Sebenarnya kalau grup coaching itu juga sama sistemnya kayak gitu juga. Jadi teman-teman masing-masing ngerjain, karena kan yang opsional apalagi kan beda-beda ya pilihannya. Biasanya itu walaupun namanya grup coaching, isinya itu rata-rata kayak one on one sama aku juga, cuman ramean gitu one on one-nya. Gitu. Tapi grup coaching nanti teman-teman boleh atur aja ya jadwalnya mau berapa kali seminggu, terus juga di hari apa aja. Nanti kita atur bareng-bareng di grup. Linknya nanti dari aku. Oke. Hah, dari aku segitu aja ya teman-teman. Mantap ya hari ini kita banyak banget belajar. Semoga penjelasan dari aku jelas. Aku minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Dan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Jaga kesehatan semuanya. Kita sudahi ya buat malam ini. Boleh open cam dulu kalau yang bisa open cam. Kak, aku Mas nggak bisa Firman. open cam ya. Oh, oke deh. Maaf, Gak apa-apa. maaf, maaf. It's okay. Aku aku ini pakai ini ya. Pakai HP dulu. Hihi. Mbak Lucy, halo. Latarnya masih habis graduation kemarin ya. Batch 27. Iya, belum ganti. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ada semuanya. Selamat malam. Malam. Malam, makasih Kak. Iya, sama-sama.